Halo Sobat MotoGP dimanapun berada. Selamat datang di channel FMGP. Channel yang akan memberikan informasi seputar dunia balap terlengkap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan informasi yang kami sajikan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Semoga rezeki kalian dilancarkan. Amin. Baik, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan. Pupus sudah harapan juara dunia Fabio untuk mencetak hat-trick start terdepan di balapan kandangnya Grand Prix Prancis dalam sesi kualifikasi kemarin. Pembalap monster energi Yamaha, Fabio Quartararo, harus mengakui kecepatan para pembalap tim pabrikan Ducati di kualifikasi MotoGP Prancis. El Diablo hanya akan start dari grid keempat pada race Minggu, tanggal 15 Mei tahun 2022. Dalam sesi kualifikasi kedua, Q2, yang berlangsung di sirkuit Bugatti, Le Mans, Sabtu kemarin. Yamaha YZR-M1 Gebran Quartararo menembus waktu lap terbaiknya dengan 1 menit 30,688 detik. Torehan pembalap asal Prancis tersebut terpaut 0,238 detik dari Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, yang merebut pole position. Sebelumnya, Quartararo berhasil mencetak pole pada 2 gelaran terakhir MotoGP Prancis. Pekan ini ia pun harus puas hanya akan start dari grid keempat pada balapan Minggu siang atau malam waktu Indonesia Barat nanti. Ambisi untuk merebut kemenangan pertama pada balapan kandang sepanjang karirnya pun mungkin agak berat. Quartararo akan start dari baris kedua di belakang duet tim pabrikan Ducati, Bagnaia dan Jack Miller, serta Aleix Espargaro, Aprilia Racing. Tantangan bagi Quartararo untuk langsung melesat ke depan juga cukup berat. Karena di baris kedua, ia akan berdampingan dengan dua penunggang Ducati lainnya, Enea Bastianini dan Johan Zarco. Lebih lanjut setelah sesi kualifikasi, El Diablo pun mengungkapkan bila fokusnya pada balapan Grand Prix Prancis nanti adalah bagaimana mendapatkan kecepatan lomba yang sangat baik. Pembalap bernomor 20 itu tahu benar bila kemenangan di Le Mans sangat penting. Bukan hanya untuk menyenangkan penggemar dan catatan pribadi tetapi juga untuk posisi di klasemen. Di sisi lain, menjelang putaran ke-7 kejuaraan dunia MotoGP 2022 ini, Quartararo memang masih berada di puncak dengan 89 poin. Namun begitu, ia hanya unggul 7 poin atas Aleix Espargaro di P2. Sementara itu, Bastianini dan Alex Rins, Suzuki X-Star berada di peringkat ketiga dan keempat. Quartararo juga hanya unggul 20 poin dari mereka. Memang terasa lebih indah jika mampu merebut pole di Le Mans. Tetapi saya masih bisa menikmati kualifikasi. Kami sudah berada di batas kemampuan motor. Untuk flying lap memang agak berat. Tetapi untuk race pace kami tahu masih bisa bagus, ujar Quartararo. Fabio Quartararo menambahkan, jika lintasannya kering, ia yakin mampu mengeluarkan performa bagus dan akan menekan dengan Yamaha M1. Ia tidak akan mengambil taktik konservatif bila kondisi balapan normal. Kami memiliki kecepatan untuk bersaing merebut kemenangan. Saya tidak melihat alasan mengapa kami harus konservatif, tutur pembalap berusia 23 tahun tersebut. Saat disinggung soal lawan terberat, Fabio Quartararo menyebut seluruh ketiga pembalap barisan terdepan. Selanjutnya mungkin Alex Rins. Jujur saya tidak memiliki banyak waktu untuk memperhatikan ritme para pembalap. Mereka semua pasti akan memiliki kecepatan bagus. Namun saya merasa tetap akan mampu bersaing di depan, pungkas Fabio Quartararo. Sobat GP jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Halo Sobat MotoGP dimanapun berada. Selamat datang di channel FMGP. Channel yang akan memberikan informasi seputar dunia balap terlengkap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan informasi yang kami sajikan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Semoga rezeki kalian dilancarkan. Amin. Baik, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan.
Direktur Teknis MotoGP, Danny Aldridge, merilis pernyataan resmi perihal dugaan sejumlah tim yang diduga melanggar regulasi tekanan ban. Padok kejuaraan dunia Grand Prix dikejutkan pemberitaan bahwa barisan skuad kelas Premier melakukan kecurangan demi meraih keuntungan saat perlombaan MotoGP. Motorsport Magazine menurunkan laporan bagaimana tim mengurangi tekanan ban belakang sehingga lebih dari batas. Akan tetapi, Gigi Daliknya selaku General Manager Ducati segera membantah tudingan itu. Batas minimum adalah 1,9 bar untuk ban depan slick dan 1,7 bar untuk ban belakang. Jika lebih rendah, maka melanggar aturan. Sama seperti jika menjalankan tangki bahan bakar yang terlalu besar atau melewati kunci perangkat lunak dalam sistem elektronik spesifikasi MotoGP. Kamis, tanggal 12 Mei tahun 2022, jelang putaran ke-7 GP Prancis. Direktur Teknis MotoGP, Danny Aldridge memberikan tanggapannya atas polemik kecurangan. Pihaknya juga tengah mengevaluasi protokol pemantauan tekanan ban. Berikut mari kita simak pernyataannya. Bekerja sama dengan MSMA, Asosiasi Pabrikan MotoGP, dan mengikuti permintaan dari MSMA. Technical Direction dari kejuara saat ini sedang mengevaluasi protokol pemantauan tekanan ban yang baru. Prosedur ini harus mencakup pengenalan sistem sensor dan penerima terpadu. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk memiliki data yang dapat diandalkan dalam scrutineering. Selain itu protokol terperinci tentang bagaimana regulasi baru akan ditegakkan telah didiskusikan dengan MSMA dan telah disepakati dengan suara bulat bahwa itu tidak akan diterapkan sebelum dimulainya musim 2023. Protokol ini telah disetujui sebelumnya dalam MSMA dengan syarat akan dievaluasi oleh semua pabrikan selama musim 2022. Untuk membantu evaluasi ini, semua pabrikan telah dengan suara bulat setuju untuk secara bebas membagikan data ban pembalap mereka setelah setiap event dengan semua pabrikan lain. Karena data ini diberikan secara sukarela dan sensor dikalibrasi secara individual oleh masing-masing sensor pabrikan. Saat ini tidak dapat diverifikasi keakuratannya. Sesuai kesepakatan antara Michelin, FIM, IRTA, MSMA dan Dorna. Regulasi ban akan terus ditegakkan seperti yang telah terjadi selama bertahun-tahun di bawah kendali Direktur Teknis dan Michelin. Hingga prosedur baru yang diusulkan siap untuk diperkenalkan. Sementara itu, Luigi Daliknya menjelaskan bahwa Ducati tak mungkin mengakali peraturan. Lagi pula, sudah ada sistem pengontrol. Tekanan minimum adalah 1,9 bar. Tetapi ketika Anda membuat peraturan, Anda harus berpikir tentang bagaimana mengontrolnya. Jika sensor yang dimiliki satu pabrikan berbeda dari yang dipakai pihak lain, maka ada risiko metode kontrol kurang tepat. Ia mengungkapkan, sekarang metode untuk memperoleh sinyal sensor tidak berlapis baja. Karena itu, siapapun bisa memodifikasi sensor, kemudian mengirimkan ke ECU yang harus membacanya. Ducati tidak membuat perubahan terhadap sensor, tapi tidak bisa mengesampingkan kemungkinan pabrikan lain melakukan itu. Untuk berpura-pura berada dalam kerangka tekanan yang tepat tanpa benar-benar seperti itu. Terima kasih sudah setia menonton channel ini. Jika berita yang kami sampaikan bermanfaat, jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan nantikan terus berita-berita menarik lainnya dari channel FMGP.